وقد هدانا إلى صراطه المستقيم والعاقبة للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita baca sama-sama ya Bapak-bapak. Hadirin, mudah-mudahan dari setiap hurufnya kita dianugerahi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نورا وَجَعَلْنَا لَهُ نورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا. Apakah manusia orang yang tadinya mayit, wa ahyainahu, lalu kami hidupkan si mayit itu, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi mayit yang telah kami hidupkan itu cahaya, yamshi bihi finnas, ia berjalan dengan cahaya itu di antara orang-orang, di tengah masyarakat. Kamam masaluhu fi zulumat, apakah seperti orang yang sejak awal sudah dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, terus selamanya dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, demikianlah kami hiaskan bagi orang-orang kafir apa-apa yang mereka lakukan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, demikianlah telah kami jadikan di setiap kampung itu, setiap negeri itu, para pembesar-pembesar pelaku dosa. Liyamkuru fiha, mereka terus membuat makar padanya. Wa ma yamkuruna, padahal mereka tidak membuat makar illa bi anfusihim, kecuali akhirnya akan kena kepada mereka sendiri.
wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Hadirin bapak-bapak, saya nggak tahu apakah ada ibu-ibu. Sekali lagi mudah-mudahan bapak-bapak hadirin semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam rahmatnya, begitu juga keluarga kita, keluarga besar kita, bahkan siapapun dan apapun yang sering Allah hadirkan dalam doa-doa baik kita. Semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah tamtsil. Kamam mathaluhu atau awaman kana mayitan, ini tamtsil, perbandingan. Dua karakteristik nasib dan akhir daripada awal dan akhir hidup manusia. Yang pertama, orang yang Allah nyatakan awaman kana mayitan, orang yang tadinya mati. Kalau bahasa kasarnya kalau mati itu berarti jasad, bangkai dan lain seterusnya. Fahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Allah bangkitkan dari kematiannya. Setelah ia bangkit dan hidup, karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya, faja'alna lahu nuron, lalu kami jadikan baginya cahaya. Kalau kita membayangkannya seperti orang mati beneran, Pak, hakiki, nanti bingung kita. Orang yang tadinya mati, lalu Allah hidupkan ia, lalu Allah beri dia cahaya, hiduplah ia di tengah orang-orang dengan cahaya itu. Bapak-bapak, kalau ada orang seperti itu mau apa, Pak? Ada orang mati, lalu Allah hidupkan kembali dia, kemudian Allah beri cahaya, jalan-jalan dengan cahaya yang Allah berikan. Kebayangnya sama kita lentera, Pak. Bisa jadi mungkin bapak-bapak kaget atau yang penakut lari, Pak. Kok ada orang yang mati, Allah hidupkan. Kalau saya sendiri, ini pengalaman saja, Pak, pengalaman ada tetangga. Dia keluarganya sudah ribut dan sebagainya, sudah ngumpul, sudah dimandikan, Pak. Mungkin Bapak dokter bisa menjelaskan. Nah, lagi dimandikan, bangun, Pak. Dan itu 2 kali. Kedua kalinya malah sudah dikafani. Sedang dikafani, bangun. Memang sudah tua orangnya, hampir 90 tahun. Malah dia begitu bangun, bahasa Sunda, Pak, kan orang Sunda. Betul-betul cenderungan abah carangkul, Pak. Lalu ditarik, yang lain banyak lengari, Pak. Tapi ada cucunya dan termasuk saya saat itu, karena teman saya cucunya itu, yang menarik kedua tangannya. Aduh, carangkul cenabah teh. Bangun lagi, Pak. Itu kedua kalinya. Ketiga kalinya, ya sampai dikubur nggak bangun lagi. Jadi itu pengalaman saya sendiri, Pak, dan tetangga. Orang suka menyebutnya Abah Parta. Beliau begitu mengalami. Sampai ada orang-orang yang menganggap sakti dia. Pernah katanya bertemu dengan malakal maut. Nah, tetapi tentu kalau secara medis itu bisa dijelaskan ya, Pak Dokter ya. Yang begitu itu mungkin jarang, tetapi bukan hal yang mustahil dan aneh amat gitu. Ya mungkin orang suka sering menyebutnya dengan mati suri ya. Jadi jantungnya mungkin berhenti, paru-parunya berhenti memompa ya. Secara awam orang kan begitu. Napasnya nggak ada, denyutnya nggak ada, biasanya orang mengatakan wah mati nih gitu kan, digoyang-goyang semuanya gitu kan, begitulah. Tetapi ini adalah tamsil perbandingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikinya adalah tentang yang pertama, orang yang tadinya mati lalu Allah hidupkan ia, lalu kami jadikan baginya cahaya. Bertahan ia hidup dengan cahaya itu di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam godaan yang dihadapinya, rintangannya, tantangannya dan sebagainya. Istiqomah. Sehingga orang-orang atau ulama-ulama menyebutnya bahkan berhasil sampai husnul khotimah. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Al-Quran, cari di hadis, kata-kata husnul khotimah nggak akan ketemu, Pak.
Karena itu adalah kesimpulan para ulama dari ayat, dari hadis, sehingga baik di akhir hidup ditutup dengan kesalehan, ditutup dengan keimanan, tidak dalam keadaan maksiat. Para ulama memberi nama orang yang mati seperti itu husnul khotimah. Dicari doanya juga nggak ada. Barangkali ada doa di Quran. Kalau minta anak soleh, Robbi habli minas solihin, ada di Quran. Karena itu dulu doa Nabi Ibrahim. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yaumal yaqumul hisab. Itu karena doa Nabi Nuh, ada di Quran. Dan banyak doa-doa lain seperti minta dibetahkan di rumah, diluaskan hatinya, diluaskan rezekinya, diharmoniskan, punya anak, cucu menantu yang qurrata ayun gitu kan. Senang ketika bertemu dan memandang mereka. Itu ada, tapi kita cari barangkali ada doa permohonan yang ya Allah anugerahilah saya mati husnul khotimah. Enggak ada, Pak. Jadi itu adalah doa-doa dari para ulama. Yang maksudnya dari berbagai macam Al-Quran seperti umpamanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana gitu kan. Ya Allah jangan pernah sekalipun palingkan lagi hati kami setelah kami Engkau beri petunjuk. Itu kan minta husnul khotimah. Ya, jadi banyak kata-katanya banyak di dalam Quran, tetapi tidak ada yang menggunakan kata husnul. Husnul khotimah adalah doa para ulama, doa kita semua. Berharap untuk kita, untuk saudara kita, ingin saat wafat itu husnul khotimah. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk kepada husnul khotimah. Jadi begini ceritanya, Pak. Kenapa Umar bin Khattab? Ini ayat turun tentang Umar bin Khattab. Wabil khusus dan secara umum tentu saja tentang orang-orang yang seperti Umar bin Khattab. Dalam bahasa para ulama mereka menggunakan apa sih kemaksiatan yang belum dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apa kebengisan, kekejian Umar hadir itu gak ada manfaat untuk dirinya, memadorotkan untuk siapapun yang nempel, Pak. Sampai siapapun yang gak mau berdekatan dengan Umar. Kenapa? Takut luar biasa, Pak. Lamun cek orang Sunda mah sahau kadawa gaplok ngadek sacekna nila saplasna gitu. Di bahasa Sunda. Artinya kalau dia sudah ingin membacok, bacok. Siapa yang mau melawan? Karena pekerjanya suka bikin panggung sendiri, Pak. Terus dia naik ke atas panggung, mengajak siapapun berkelahi, mau satu, mau dua, mau tiga, mau berapapun maju, tapi sampai mati. Itu dipamerkan kepandaian berkelahinya. Sehingga sejak kecil Umar bin Khattab nggak pernah kalah kalau berkelahi, Pak. Tidak terkenal Umar bin Khattab, bahkan sampai wafatnya, ya sampai menjelang wafatnya, ada bekas bacokan nggak ada, Pak. Ada bekas luka itu Umar bin Khattab. Kalau sahabat-sahabat lain kan seperti Abdurrahman bin Auf diceritakan bahwa ada 18 luka di tubuhnya. Dan seterusnya karena mengikuti ghazwah bersama Rasulullah, perang bersama. Tapi Umar bin Khattab nggak ada. Mengapa ia disebut padang pasir? Padang pasir? Karena kalau sudah ia berdiri di tengah perjalanan, orang-orang rombongan mau lewat, mereka akan pada kabur. Lebih baik meninggalkan barang-barang mereka, Pak, daripada harus ngobrol dengan Umar bin Khattab. Nggak mau. Kalau anak-anak sekarang kan minum-minum mungkin mahal, Pak. Homer itu sebotol saja dibagi-bagi. Umar bin Khattab nggak bisa. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang dibaskoman, Pak. Dan kalau Umar bin Khattab sudah mabuk berat, semua orang nyingkir. Bahkan ada dalam satu riwayat yang menyatakan betapa malunya Umar bin Khattab sebagai orang yang gagah perkasa, ditakuti, disegani dan sebagainya. Tapi ketika istrinya melahirkan malah anak perempuan, ya dibunuhlah. Karena saat itu apabila seorang suami seorang laki-laki istrinya melahirkan anak perempuan, dia adalah laki-laki yang kurang perkasa, Pak. Menjatuhkan martabat, menjatuhkan gengsinya Umar bin Khattab. Satu ketika hadirin
Umar bin Khattab merasa bingung, galau, kacau, marah, kecewa dengan keadaan. Kenapa Mekah yang asalnya ceria, penuh dengan pesta, hingar-bingar, mabuk-mabuk jama'i, istilahnya berjamaah, maksiat-maksiat yang namanya perzinahan terbuka saja, Pak. Jangankan berzina, Pak, tawaf saja di Baitullah telanjang. Yatufuna bil baiti uryanan. Mereka itu punya adat istiadat dan kepercayaan kalau tawaf tidak boleh mengenakan selembar kain pun. Kenapa mereka tidak merasa malu? Ya karena berjamaah, Pak. Itu rahasianya. Jadi kita juga kalau semuanya telanjang nggak akan ada malu-malunya, Pak. Malu itu kalau yang lain semua berpakaian rapi, malah kita telanjang sendirian. Mereka tidak merasa malu. Justru kalau masuk ke Ka'bah dalam berpakaian itu akan ditangkap, Pak. Akan dihukum dan sebagainya. Seperti itulah. Pesta-pesta, musik-musik ramai setiap malam dengan kemaksiatan, minum-minum dan perjudian dan sebagainya. Padahal itu adalah hidup di sekitar Ka'bah. Nah, satu ketika kenapa Umar begitu galau dan kecewa? Kenapa secara berangsur Mekah ini berubah? Asalnya kota yang ramai, kota yang panas, kota yang hingar-bingar. Tetapi begitu datang mulai awal malam itu orang sudah mulai masuk rumah dan tidak berani lagi ada yang keluar. Lama-kelamaan terus seperti itu sampai akhirnya Mekah menjadi seperti kota mati. Kalau datang malam, semua orang tidak ada yang berani keluar. Ya cari penyebabnya apa? Kenapa secara berangsur menjadi makin sepi? Sehingga kota Mekah menjadi kota mati bagaikan kuburan. Akhirnya semua bermuara kepada ini gara-gara si Muhammad. Jadi saat itu sahabat-sahabat yang masih secara sembunyi-sembunyi masuk Islam, mereka keluarnya malam-malam, Pak. Untuk datang ke satu rumah, belajar kepada Rasulullah. Dikenallah rumah itu adalah Darul Arqam. Diam-diam saja. Tapi ketika ketahuan dan tertangkap oleh kaum Quraisy dan para pembesar Quraisy, pasti mereka disiksa luar biasa. Dan siksaannya dipertontonkan, Pak. Dicambuk. Saya sekedar contoh begini. Ammar bin Yasir, bapaknya Abu Ammar, kemudian ibunya Ummu Ammar. Tertangkap dan diketahui bahwa dia masuk Islam. Akhirnya diikat pada tiang. Bapaknya ditanya, Abu Ammar, apa kamu akan meninggalkan Lata dan Uzza? Tidak, saya akan tetap pada akidah Muhammad la ilaha illallah. Dicambuknya, Pak, di depan istri dan anak. Ayo ucapkan, kamu hanya menyembah Lata, Uzza, Manat, Salisah yang ada di Ka'bah itu, patung-patung. La ilaha illallah. Akhirnya sampai tembus ke belakang punggungnya tombak. Di depan Ammar, di depan istrinya. Matilah bapaknya. Lalu istrinya jadi telentangkan, Pak, di atas, Pak. Kemudian diikat tangannya, kakinya direnggangkan, ditanya seperti itu dan dipaksa untuk kembali murtad dari Islam. Ternyata Ummu Ammar bertahan, la ilaha illallah. Ditusuklah dari kemaluannya dengan tombak. Dalam tarikh diceritakan sampai keluar dari dadanya. Itu sehingga dipertontonkan dan orang-orang dipanggil bahwa beginilah akibatnya. Akhirnya orang-orang yang awal-awal masuk Islam, terutama al-mustad'afina minal mu'minin, yang lemah-lemah dari mukmin itu, ya kalau mau dapat ilmu bagaimana caranya? Kecuali secara diam, ya keluar malam belajar pula. Nah, yang tertangkap begitu nasibnya. Akhirnya yang tidak masuk Islam pun jadi takut, mereka dicurigai dan disangka bahwa mau belajar kepada Muhammad. Akhirnya secara bertahap kota Mekah menjadi kota mati. Itu sangat tidak disukai oleh Umar bin Khattab karena sukanya mabuk-mabukan, pesta, maksiat, berzina dan sebagainya. Berkelahi bila perlu, ada orang harus, bila perlu dibayar, ayo kita berkelahi dibayar. Cuma kalau berkelahi sampai Umar, hitungannya harus sampai mati, Pak. Nggak bisa hanya luka-luka begitu, Pak. Jadi kalau mau berkelahi tidak, ya berarti harus siap. Dan semua orang sudah, kalau menyebut nama Umar saja, mereka takut. Singa padang pasir, Pak.
Akhirnya satu ketika dalam keadaan muka dan mata yang merah, ia menghunus pedangnya dan keluar dari rumah. Apa yang dekat disabat, Pak. Semua menyingkir, semua sembunyi karena Umar keluar menghunus pedang. Mereka tahu. Akhirnya di perjalanan berpapasan dengan teman sejak kecilnya. Kemana-mana selalu berdua Umar bin Khattab. Aina anta ya Umar? Mau kemana kau Umar? Sa'aqtulu Muhammadan. Saya hanya akan membunuh Muhammad. Dia yang merusak situasi kota Makkah. Kata temannya Umar, mengapa kamu cari-cari Muhammad? Coba yang paling dekat dulu itu adikmu yang bernama Fatimah. Dia sudah masuk Islam, memeluk agama Muhammad. Kamu ditipu tiap hari sama adikmu. Apa kamu gak malu katanya? Termasuk suaminya dari Fatimah yang namanya Zaid atau adik iparmu sama juga sudah masuk Islam. Itu saja dulu urus. Sampai kata Umar, awas kalau kamu bohong, silahkan. Saya tidak akan kemana-mana. Toh kita setiap hari ketemu. Akhirnya dengan berbalik arah ia menuju ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab dan suaminya yang bernama Zaid. Begitu dekat ke pintu rumah Fatimah, Zaid sudah kebayang Bapak Ibu ya. Karena Umar itu badannya tinggi besar, penuh dengan otot dan juga kulitnya kalau disebut hitam sih enggak ya, tetapi jauh dari putih gitu Pak. Jauh dari putih ya. Ya gitulah. Ya kurang putih lah. Mungkin problem, kalau ini problem tapi kan bukan problem ya. Ini hanya soal kadar pigmentasi saja, sehingga Umar bin Khattab itu hitam Pak, walaupun tidak legam, dengan mata yang tajam, dan semua orang kalau sudah bertatapan dengan Umar lebih baik menyingkir sajalah, menyingkir saja, karena ngomongnya belum, pedangnya sudah kemana-mana Pak. Begitulah Umar bin Khattab, makanya bahaya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Fatimah mendengar suara Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab mendengar sesuatu yang seperti yang sedang dilantunkan. Rupanya Fatimah di dalam sedang belajar Al-Quran dengan suaminya tadi oleh seorang guru sahabat Rasulullah lainnya yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Begitu tidak kunjung dibuka, didobraklah pintu. Nah, Ustadz yang tadi lagi ngajar ngaji, begitu mendengar suara Umar, mengambil langkah yang rapih. Kalau dalam bahasa Sunda namanya cibarusah Pak. Orang lain muruk, dia sudah misah, aman di kamar gitu. Fatimah yang sedang duduk dan tidak sempat berdiri, ya sembunyikan itu apa yang sedang dibacanya. Apa yang tadi kamu baca? Tidak ada ya Umar, jangan bohong. Kamu tahu Umar paling benci kepada orang bohong. Nah itu Pak, meskipun Umar sedemikian bengisnya, tapi kalau soal bohong gak suka. Dia tidak berbohong, lebih baik mengatakan apapun kebenaran yang menurutnya benar, apapun resikonya pasti Umar tanggung, daripada dia harus berbohong. Begitu adiknya diyakininya, kamu bohong ya, ditamparnya, dipukulnya pas sampai dibentur-benturkannya kepala Fatimah itu ke dinding Pak. Wajahnya sampai Fatimah tergeletak, ia duduk lagi, disiksa lagi sedemikian rupa. Bercucuran darah terutama dari kepala sampai terus mengalir hampir menutupi wajahnya Pak. Zaid suaminya yang dari tadi duduk dengan penuh ketakutan, akhirnya ya mungkin nggak tega melihat istrinya disiksa begitu Pak. Umar, kenapa disiksa? Itu kan adikmu. Oh iya ya, ada kamu, saya lupa tadi disiksa juga Pak. Akhirnya jadi itu, kalau saya lebih baik diam aja ya, disiksa juga, akhirnya rusaklah. Sampai akhirnya Umar saking memuncak marahnya, diangkatlah tubuh Fatimah mau dilempar Pak. Dilihatlah di tempat duduk tadi Fatimah ada selembar kulit Pak. Dilepaskannya Fatimah, lalu ini rupanya yang tadi kamu baca, kamu bohong pada saya. Diangkat dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Toha surah 20 Pak. Ayat 1 sampai 7 di sananya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha
tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Hei manusia, Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an itu untuk memberatkan hidupmu, untuk memberatkan pikiranmu. Enggak ada Al-Qur'an. Illa tazkiratan liman yasha, kecuali dia akan menjadi peringatan, pelajaran dan sebagainya bagi orang yang punya rasa takut bahwa akhirat itu pasti ada. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, turun dari yang telah menciptakan langit-langit dan bumi sejak awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa orang Quraisy itu tahu Allah. Wala in sa'altahum, dalam surah Luqman ada, dalam surah Jin ada, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kaum Quraisy menjawab la yaquluna Allah. Kenapa? Mereka tahu turunan Ibrahim, mereka tahu ada agama Ibrahim, cuma beragama dengan cara mereka sendiri. Itu masalahnya. Begitu datang Nabi, ditolak. Mengapa disebut jahiliyah? Jadi disebut jahiliyah berarti bukan tidak bisa matematik, Pak, bukan tidak bisa berdagang, bukan tidak bisa berbisnis, tetapi jahiliyah itu justru menolak padahal mereka tahu. Begitu membaca, bergetar, Pak. Hati Umar bin Khattab bergetar, tubuhnya menggigil, tiba-tiba tidak tertahankan air matanya mengalir. Lututnya yang begitu perkasa yang biasanya bisa dipakai membunuh orang, Pak, tidak lagi mampu menahan berat tubuhnya. Ambruk Umar sambil mengatakan, min aina hada ya Fatimah? Dari mana kamu dapati ini, Fatimah? Saya sudah kenal dengan pujangga, saya sudah kenal dengan penyair manapun, saya sudah kenal dengan orang-orang yang pandai bermain kata. Tapi enggak pernah saya lihat yang seperti ini. Yang benar ini dari mana? Fatimah tidak menjawab, malah ia dalam keadaan begitu penuh dengan rasa sakit, ia mencoba bangkit dan mau merebut. Sini Umar, kamu najis, kamu haram, kamu kotor, tidak pantas. Ini adalah firman Allah. Inilah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Inilah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kami. Kamu orang hina. Tapi Umar terus memegangnya dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu awalnya sampai akhirnya ya disuruh oleh Fatimah, saya mau ketemu dengan Muhammad, katanya. Enggak boleh. Tidak pantas kamu bertemu dengan Muhammad. Kalau kamu sungguh-sungguh, kata Fatimah, ayo mandi. Mandi, Pak, nurut, Pak. Baru kali ini Umar bisa disuruh-suruh, Pak. Akhirnya Umar mandi, setelah itu diantar oleh adik iparnya yang bernama Zaid, kemudian bertemu dengan Rasulullah yang kebetulan juga malam-malam saat itu sedang berkumpul di Darul Arqam. Begitu Umar datang dan orang tahu para sahabat yang belajar, semua berdiri dan menghunus pedang, Pak. Kata Rasulullah, ala rislikum, ala rislikum. Udah, sarungkan lagi, duduk dan sarungkan lagi pedang-pedang kalian. Kita lihat Umar itu mau apa. Nah, Rasulullah rupanya ada satu pengetahuan dan tampaknya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Umar ini sudah mendapat hidayah. Begitu mendekat di hadapan Rasulullah, ambruk, ya cuma bisa menangis. Ia memohon-mohon agar Rasulullah memohonkan ampunan segala dosa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itulah orang yang tadinya hanya mafsadat, madorot yang ditimbulkan baik untuk diri dan orang lain berbalik menjadi masdaru rahmatin li nafsihi wa ghairihi. Ia menjadi sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Ini yang disebut dengan awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Yang kamam masalu fi zulumat adalah Abu Jahal. Abu Jahal bapak kebodohan. Maksudnya bapak kebodohan itu bukan yang paling bodoh, Pak, tetapi dia adalah al-hakam. Dia hakim tertinggi, Pak. Di kaum 7 suku Arab yang hidup di sekitar Makkah itu ada 7 suku namanya. Itu semua kalau ada permasalahan antar kampung nanti yang pemutusnya Abu Jahal. Jadi dialah bapaknya orang-orang jahiliyah gitu, Pak.
Karena dia terpandai, tercerdas dan juga paham hukum istilahnya, sehingga ia selalu menjadi qadhi dan hakim bagi permasalahan. Tetapi begitu diutus Nabi Muhammad, kapan luar biasa Pak. Itulah mengapa ia disebut dengan Abu Jahal. Namanya sendiri Umar Pak. Umar bin Hisham. Yang satu Umar bin Al-Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Umar juga namanya. Hadis yang pertama silahkan bisa lihat. An Zaid bin Aslam fi qawlihi, tentang Zaid bin Aslam dari tentang sabda firman Allah Subhanahu wa taala, awaman kana mayitan fahyainahu, dan seterusnya. Qala, ia mengatakan, unzilat fi Umar bin Khattab, ayat ini turun tentang Umar bin Khattab wa Abi Jahal bin Hisham. Karena mayitaini, kedua-duanya oleh Allah nyatakan mayit Pak, fi dhalalatihima, dalam kesesatan mereka. Nah itu yang disebut dengan mayit Pak. Jadi mayit itu adalah orang yang mati akidahnya Pak. Mati akidahnya, karena bukan la ilaha illallah. Mati ibadah-ibadahnya, karena nggak ada yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati juga muamalahnya, karena tidak peduli yang namanya haram, halal, syubhat. Bagi mereka yang namanya hidup itu duniawi saja. Maka orang-orang itu diibaratkan, ditamsilkan oleh Allah sebagai orang yang mati. Kemudian fahyallahu Umar bil Islam, lalu Allah hidupkan Umar dengan Islam. Itu yang disebut dengan kami hidupkan ia. Kemudian wa'azzahu, terus ia bertahan sampai akhir hayat. Di akhir hayat Umar bin Khattab sebagai khalifah sedang mengimami Pak pada salat subuh. Salat subuh, tiba-tiba ada seseorang yang menusuknya dari belakang sampai 3 kali. Lalu ia terjatuh dalam keadaan telentang, ditusuk lagi dada dan perutnya sampai 3 kali, sehingga 8 belakang menjadi 6 luka. Begitu dalam tarikh Pak. Umar bin Khattab dalam keadaan payah, ia berkata, Abdurrahman bin Auf, ila amami, ayo ke depan, kamu gantikan saya jadi imam sholat. Jadi waktu itu Umar dalam keadaan berdarah, malah sholat diselesaikan Pak, atas perintah Umar sebagai khalifah. Sholat jangan dihentikan, lanjutkan. Abdurrahman bin Auf maju ke depan, kamu jadi imam. Baru setelah selesai sholat, orang-orang mengurus beliau. Orang yang kena ditangkap lalu dikisos dan dihukum mati. Umar sendiri penuh dengan luka-luka, tapi ia minta izin, minta dibantu untuk menyelesaikan sholat subuhnya yang terganggu tadi. Kemudian didatangkan tabib dari mana-mana, tapi besoknya Umar sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejak awal Rasul sudah mengatakan Umar itu akan mati dibunuh. Karena itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnul khatimah. Padahal asalnya rusak Pak. Dosa kemusyrikan, dosa perzinahan, dosa perampokan, dosa perampasan dan sebagainya. Jadi kalau Umar sudah menginginkan ada unta bagus, Umar ingin, jadi ambil saja Pak. Siapa yang mau ngomong? Sudah seperti itu keadaan Umar bin Khattab. Bahkan dalam beberapa tarikh dicatat riwayat, anaknya sendiri kan hidup-hidup dikubur Pak. Kebayang bengisnya seperti apa. Kemudian wa'azza wa aqarra Abu Jahlin fi dhalalatihi, dan Allah menetapkan Abu Jahal dalam kesesatannya, wa mautihi, bahkan dalam kematiannya tetap. Jadi Abu Jahal itu mati. Enggak pernah ada hidupnya. Tapi kalau Umar memang pernah mati, tetapi ia hidup dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai menjadi manusia yang tertinggi termulia, khalifah, dan beliau adalah masuk sebagai khulafaur rasyidin dan juga ahadun min ashabil asyrah, salah seorang yang sudah ditunggu oleh rumah megahnya di surga. Umar itu sudah ditunggu oleh rumah megahnya di surga, sampai Rasul mengatakan, diperlihatkan kepadaku dalam tidurku surga. Lalu aku lihat ada sebuah bangunan yang megah, di depannya ada seorang perempuan muda. Saya mau masuk, tadinya mau lihat di dalamnya apa saja dan bagaimana, tapi saya ingat takut Umar bin Khattab marah. Nah gitu kan? Karena Umar bin Khattab galak, kata Rasulullah. Begitu disampaikan kepada Umar bin Khattab, Rasulullah, kenapa Anda berpikiran seperti itu? Kenapa enggak masuk saja? Lihat isinya apa saja. Tapi sekali lagi Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang sudah ditunggu rumah indah dan megahnya di surga. Kalau kita masih terus memperjuangkan, ya semoga sekali lagi kita pun sudah Allah sediakan rumah-rumah mewah di surga.
Jadi kita masih jangan salah tiket Pak ya. Kan tiket ada 2 Pak. Di kantong Bapak ke surga ada apa? Ke neraka pun ada. Sebaiknya tiket-tiket itu yang untuk ke neraka ditinggalkan saja Pak. Yang satu saja sisakan agar begitu kita masuk, sudah cocok ya. Nomor porsinya ada. Kita masih harus berjuang sampai nanti berakhir dengan husnul khatimah. Kemudian yang satu lagi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang saya ceritakan. Ra'aituni, diperlihatkan oleh Allah diriku kepadaku. Maksudnya Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan tidurnya. Itu mengapa kalau kita dapati hadis, mataku tidur tapi hatiku tidak akan tidur. Itu maksudnya bahwa selalu siap sedia untuk menerima wahyu walaupun Rasulullah dalam keadaan tidur. Dakhaltul jannata, dalam tidur itu diperlihatkan kepadaku bahwa aku masuk surga. Fa idza ana bi Rumaisa imraati Abi Thalhah. Ini nanti ada kisahnya khusus, perempuan atau istri Abu Thalhah namanya Ummu Sulaim. Kesalehaannya luar biasa sehingga ia menjadi bintang bidadari di surga yang luar biasa. Yang hurunin saja bidadari-bidadari surga, kalau Ummu Sulaim datang mereka minder Pak. Itulah mudah-mudahan istri kita juga seperti itu Pak. Solehah, terindah di dunia dan di surga, sehingga bidadari-bidadari yang ada minder Pak. Karena terlalu jauh baiknya dengan istri solehah yang penuh perjuangan di dunia ini. Mudah-mudahan itu adalah istri-istri dan perempuan yang ada di keluarga Bapak. Wasami'atu hasyafatan, lalu saya dengar derap langkah. Ada orang melangkah. Lalu ditanyakan, man hadza, siapa yang derap langkahnya terdengar olehmu ya Rasulullah? Faqala hadza Bilal. Ternyata Bilal pun sudah ditunggu oleh rumahnya di surga Pak. Kemudian faqala Bilal wa ra'aitu qasran, lalu saya lihat sebuah bangunan yang mega luar biasa, bifinaihi jariyah, di halamannya ada seorang perempuan kecil. Faqultu liman hadza, untuk siapa bangunan yang indah dan mega itu? Faqala li Umar, itu adalah rumah, memang haknya Umar. Faradtu an adkhulahu, saya bermaksud memasukinya. Fa anzuru ilaihi, tapi saya lihat ke Umar yang ada di mimpi Rasulullah itu. Fadzakartu guerotaka, lalu saya ingat Umar itu orang tuh enggak boleh salah sedikit pun Pak. Sekali lagi setelah Umar masuk Islam, orang enggak boleh berbuat salah. Selalu begitu saja. Mengapa disebut Al-Faruq? Salah jangan, benar hayu, begitu gitu Pak. Gitu. Rasulullah ingat sikap Umar, khawatir dalam mimpi itu Rasulullah masuk nanti disalahkan oleh Umar, kenapa masuk ke rumah hak orang. Bisa dipaham Pak? Itu kurang lebih seperti itu, tetapi itu dalam wahyu yang disampaikan kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, alaika agoru. Rasulullah, kenapa masa mungkin saya bisa cemburu kepada Anda atau berburuk sangka kepada Anda. Yang terakhir, ini harapan kita semua, semoga kita termasuk di dalamnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ahabballahu al-'abda, bila Allah sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, Allah telah mencintai si fulan. Fa'ahbibhu, cintai juga olehmu. Fayuhibbuhu Jibril, kalau Allah sudah cinta dan disuruh mencintai, pasti Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, nanti semua malaikat yang disebut dengan penduduk Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang paling tinggi, dipanggil dan disuruh oleh malaikat. Innallaha yuhibbu fulana, diumumkan sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Si anu. Fahibbuhu, cintai oleh kalian semua. Coba bapak-bapak bayangkan, ketika seorang sudah dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh semua malaikat. Tidak ada akibat kecuali fayudha'u lahul qabulu fil ard. Semua apa-apa yang didekatkan kepada dirinya selalu saja menjadi kebaikan dan makin ridho dan cinta Allah kepada dirinya. Sambil contoh Pak, Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Pak. Beliau adalah salah satu sosok yang menerima titipan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah titip salam untuk dirinya. Coba bayangkan Pak.
Sampaikan juga hai Muhammad kepada Khadijah, ada salam dariku untuk Khadijah. Bisa dibayangkan Pak? Sehingga manusia terbaik di alam ini, kata Rasulullah, adalah Khadijah. Demikian Bapak Ibu sedikit sebelum cerita tentang perbandingan orang yang tadinya mati dihidupkan dengan cahaya Allah. Artinya dia taubat, lalu taubatan nasuha sampai husnul khatimah. Berbeda dengan orang yang terus gak pernah merasa puas di dunia ini. Dunia. Gak mungkin tidak stres Pak. Tetapi sebetulnya apa yang diinginkannya pasti tidak seperti apa yang dalam pikiran. Kurang. Yang bisa mencukupkan kita adalah rasa syukur dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bapak-bapak dan hadirin semua senantiasa dalam sehat walafiat, lahir batin dan rezekinya, ya, lahir batin dan rezekinya, jasadiah, batiniah dan juga sakuniahnya Pak. Semoga senantiasa dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh ya.